Saya dari Pinangderu Posoleo. Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris Komisi, Bapak Anggota Dewan seluruhnya yang saya hormati, teman-teman dari kepolisian, dari OTB, juga teman-teman media yang saya hormati sekitarnya, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman muda dari Posoleo yang saya kasihi. Pertama, mengapa kami ada di tempat ini hari ini? Sudah sekian kali kami datang ke DPR, yang kalaupun bukan Bapak yang menerima kami di sini, karena menurut pernyataan Pak Wakil tadi, kami ini orang baru semua. Satu harapan kami bahwa hari ini kami datang di sini, kami bisa masuk di ruangan ini. Mungkin karena orang baru. Maka harapannya dengan orang-orang baru di DPR bisa menyampaikan semua aspirasi kami. Lalu kenapa kami datang ke DPR? Mulai dari tahun 2024, 2023 kami di sini. Ada satu hal yang kami sangat tidak suka dan kami sangat tidak senang di Posoleo, di mana kami selalu diintimidasi dengan berbagai manipulasi yang kami alami di Posoleo. Juga manipulasi yang dibuat itu akan menghancurkan ruang hidup dari masyarakat adat yang ada di Posoleo, di mana ruang hidup itu ada 5 dasar: genang kone, lingkong biang, waya wadedeku, menakas labar, dan sompan tahu. Karena mengapa kami ada di sini? Kami mau menyampaikan bahwa satu saja yang dialihfungsikan itu, maka percuma sudah genang hidup. Percuma kami hidup di Posoleo. Kalau kami punya lingko-lingko di Posoleo dialihkan ke proyek strategis nasional dalam bentuk proyek geotermal, di mana lagi para petani? Dan yang menjual lahannya di Posoleo, mungkin Bapak mendengar di luar sebelum masuk ke depan. Mungkin Bapak mendengar bahwa banyak orang Posoleo yang setuju. Itu orang Posoleo-nya bukan tinggal di Posoleo, mereka tinggal di luar Posoleo. Dan resiko-resiko yang muncul dari pembangunan ini di Posoleo, mereka tidak mengenal, karena mereka bukan tinggal di Posoleo. Mereka, kami punya keluarga-keluarga yang ada di luar itu, tapi punya lahan di Posoleo. Mereka yang menyatakan, oke, proyek geotermal lebih baik. Mereka tahu dari mana baiknya. Seperti sementara yang kami alami di Bapak sudah butuh. Proyek ini belum masuk, kami sudah mengalami buruk-burukannya. Di mana sejak proyek Lumbu dibuka tahun 2011, di Posoleo sering bencana tanah turun, tanah terbelah, longsor, sampai ada yang tertimbun. Juga produktivitas komoditi pertanian, perkebunan juga semakin menurun. Medang muslim Posoleo tadi Pak, muaton kopi, berbentuk obat tuh, rekakan nasi.
Itu yang kami alami selama proyek belum dibuka. Kami sejak tahun 2013 kami sudah tidak jual kopi dari Bosnya. Jadi itu yang kami alami. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melakukan proyek ini di bawah tanpa sepengetahuan para fungsionaris saya di bawah. Itu tarang dari Joko tarang orang pandai udah, pandai kita muraya, rukuam sakit, tombo benang dari kompiang, wae batik, nata salah, murah susah. Karena apa? Orang langsung ke kebun, yang dilihat apa? Sertifikat. Dari pertanian Manggarai juga turun tanpa melalui toko-toko atau tua-tua dan tua-tua benang yang ada di Bosnya. Dari mana mereka bisa tahu lahan ini yang milik siapa? Padahal proses kepemilikan lahan yang ada di Bosnya itu bukan dibagi oleh pemerintah, bukan dibagi berdasarkan sertifikat yang ada oleh pemerintah, tapi itu dibagi oleh tua benang. Begitu mereka masuk langsung datang melakukan identifikasi. Dari mana mereka bisa tahu bahwa lahan ini milik siapa? Mereka tidak mengunjungi kami di Genang. Saya dari Genang Depok selaku Turunan juga di bawah. Juga sebagai orang muda. Mengapa? Karena kami berpikir bahwa kami di Pocoleo, kami tidak punya tanah sebenarnya. Tanah yang ada di Pocoleo itu tanah warisan para leluhur. Kami hanya menguasai, yaitu penawar dari perdagangan. Kami hanya menguasai dan mengelola dalam untuk hidup dan kehidupan kami. Maka dengan tegas saya menyatakan sebagai Tua Genang, saya menyatakan di sini bahwa kalau mau minta tanah di Pocoleo, pergi minta di mereka yang punya, karena yang punya adalah para leluhur, pergi minta di sana. Kami tidak punya kewenangan untuk mengizinkan tanah di Pocoleo. Untuk itu satu harapan dari kami masyarakat adat di Pocoleo. Saya sebagai pribadi hadir di sini, satu tujuan saya bahwa dengan harapan dengan anggota dewan yang baru yang ada di Pocoleo di Manggarai ini, semoga SK Bupati yang telah menetapkan Pocoleo sebagai lokasi pengembangan geotermal Lumbu, itu harapannya harus dicabut. Karena atas dasar SK ini kami di Pocoleo tidak tenang sampai hari ini. Yang kedua, kami mengharapkan DPRD periode 2024-2029 akan bisa melahirkan perda masyarakat adat Manggarai. Karena apa? Bahwa atau Manggarai tahu di Jawa, tunggu adat tahu, tapi kita punya adat ini tidak diakui. Dan siapa yang mengakui secara hukum adat itu Manggarai? Harapan kami ya, kita pintu kebanyakan sih, tidak sedih. Kurut dengan cepat perda, hanya boleh kita buat apa rasa hukum sebenarnya. Jadi itu satu dua hal yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agustinus, perwakilan dari bidang Pocoleo ya. Tapi mungkin perlu digali lebih dalam beberapa narasi yang disampaikan biar kita juga catat ya. Yang pertama, tolong dijelaskan lagi istilah berbagai intimidasi. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ada dua kategori tadi, ACK di Pocoleo dalam dan Pocoleo luar. ACK Pocoleo luar menganggap ini baik dan mereka terima. Yang tinggal di luar, ya. Sedangkan ini dalam istilahnya menolak. Bisa nggak memberikan data kepada kami nanti setelah ini, kira-kira berapa orang yang di dalam dan di luar itu? Biar kita juga memiliki data yang cukup kuat, ya. Karena kita juga nanti akan menerima koordinasi dengan pemerintah. Saya silakan Pak Agus untuk menjelaskan ini. Baik, terima kasih. Berkaitan yang pertama dari tentang imigrasi, kami di bawah semacam apa namanya itu, diarahkan, awalnya diarahkan bahwa dalam proses sosialisasi, dalam proses pemberitahuan tidak pernah memberitahukan yang buruk dari proses. Yang dikasih tahu ke kami itu hanya hal-hal positif, gimana supaya kamu bisa terang, kita hidup Indonesia terang. Kalau tidak dibuka, itu sosialisasi awal Pak barengan dengan tiang listrik yang masuk ke Pocoleo. Padahal menunggu sudah dibuka tahun 2011. Kami di Pocoleo baru dapat listrik Desember tahun 2019. Artinya sebuah proses. Mengapa saya mengatakan ini sebuah bentuk intimidasi? Karena tidak diberitahu bahwa prosesnya hal-hal buruk dari proses ini tidak pernah diresap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kami punya SKI yang tinggal di luar. Yang tinggal di luar Pocoleo itu ada di VLBD, itu ada di VLBD, itu yang sudah dilakukan transaksi yang di daerah yang di Tango, sudah lakukan transaksi. Mereka yang tinggal, yang punya lahan di Tango itu orang yang tinggal di Bekoe, orang yang tinggal di Bekoe di daerah pantai, di Desa Leku. Juga yang di Leda, di Cakbu itu, yang punya lahan itu orang yang tinggalnya di Gorohado, di daerah itu mereka yang punya lahan. Dan mereka ini yang mengatakan polisi ini baik, karena mereka demi supaya mereka menjual lahan yang ada di kampung. Sementara kami yang di Pocoleo, kami ada 10 genang, kami ada 14 genang di bawah. Di Pocoleo secara keseluruhan kami ada 14 genang. Secara genang yang menolak itu kami ada 10 genang. Secara genang yang menerima itu 4 genang. Tetapi dalam 4 genang ini juga tidak semua masyarakat di dalam menerima. Dan nanti memang kami akan mendata berapa yang nanti akan menyusul. Oke Pak Agus, ini saya paham ya. Nah, jadi nanti kami berikan secara lisan, data-data yang dijelaskan secara lisan nanti kami minta secara tertulis dan kami juga ada pegangan. Yang lain saya beri kesempatan kepada ACK dari Pocoleo. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu, nama. Baik, terima kasih. Nama saya Tadeus Sukardi. Silakan. Baik, Bapak Dewan yang terhormat dan saya hormati, Bapak-bapak polisi, teman-teman Pol PP, teman-teman media yang juga saya hormati dan saya cintai, teman-teman warga
muda Pocoleo yang juga saya cintai. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh teman pendahulu saya tadi berkaitan dengan proyek Geterman yang ada di Pocoleo. Jadi sejak awal sosialisasi, bahkan sebelum sosialisasi, kami sudah melakukan penolakan. Tanpa kami tahu juga bahwa ada dampak buruk dan dampak baiknya, tetapi kami tetap menolak. Kenapa kami menolak? Karena tanah yang ada di Pocoleo adalah tanah nelayan, tanah yang sebenarnya tidak bisa diganggu, tidak bisa dirubah identitasnya. Jadi itu yang pertama. Namun begitu kami tetap menolak, tetapi pemerintah tetap memaksa untuk masuk, sehingga dengan beberapa kali kami aksi, baik aksi di rute maupun aksi-aksi di lapangan kami lakukan terus. Sudah 27 kali kami aksi di lapangan, tetapi pemerintah terus mendesak dan memaksa supaya kegiatan itu dilakukan di Pocoleo. Nah ini, menurut kami ini salah satu pelecehan terhadap masyarakat adat yang ada di Pocoleo. Ini pelecehan. Sehingga harapan kami kepada Bapak Dewa yang baru ini, karena kami hadir di sini bukan baru kali ini. Ini sudah 2 kali kami hadir di tempat yang sama ini. Namun aspirasi kami yang pertama itu sampai mungkin tidak disampaikan kepada pihak pemerintah, sehingga kami hadir lagi pada kesempatan ini di sini. Harapannya supaya Bapak DPR yang baru ini bisa menyampaikan aspirasi kami ini kepada pemerintah dengan alasan-alasan kami itu tadi. Artinya yang tadi saya sampaikan, dari awal kami sudah menolak itu barang. Dari awal, tetapi itu ada pemaksaan di situ, ada pemaksaan. Lalu yang kedua, kenapa teman saya menyampaikan bahwa SK Bupati tentang penetapan lokasi pengembangan PLTP Ulumbogi wilayah Pocoleo itu harus dicabut? Dasarnya karena surat penetapan itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan dari masyarakat adat yang ada di Pocoleo, yang merupakan hak milik atas tanah itu. Bukan bupati yang punya tanah di sana, masyarakat punya tanah yang ada di sana. Kenapa bupati mengeluarkan surat izin itu tanpa diketahui oleh kami sebagai pemilik tanah yang sah di Pocoleo itu? Ini menjadi pertanyaan besar dan menjadi pelecehan besar-besaran terhadap masyarakat adat yang ada di Pocoleo. Jadi harapannya sekali lagi kepada Bapak Dewan untuk mempersingkat waktu. Jadi harapannya semoga aspirasi kami ini bisa disampaikan. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih Pak Tedius. Bagaimana kalau kita cukup 2 saja dulu ya. Sekarang giliran untuk ditanggapi. Ya, jadi yang pertama tadi saya mulai dari Pak Tedius dulu tadi. Kalau saya boleh rangkum, intinya dari Pak Tedius ini sejak awal sosialisasi menolak. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Agustinus tadi, ini masalah hampir sama juga. Ini masalah tanah, ya, lahan. Kita tahu bahwa tanah itu simbol kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, saya minta dengan sangat tanggapan dari Ketua Komisi C. Saya beri kesempatan kepada Pak Clement. Silakan. Nanti teman-teman yang lain juga bisa menanggapi. Baik, saya berdiri. Terima kasih kepada ASEKRAku. Kebetulan saya sekretaris juga, makanya saya duduk di dari ini sifatnya ada kekeluargaan. Jadi semua aspirasi dari Bapak Mama semua persis yang dijawab oleh Pak Tedius tadi, meminta kepada kami mendesak supaya menyampaikan aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu semua kepada pemerintah. Karena yang mengeluarkan izin-izin ini adalah Bupati. SK Bupati segera dicabut. Itu yang disampaikan oleh Pak Agustinus tadi. Berkaitan dengan hal itu, pas sebagai representasi dari Bapak Ibu semua, tentunya
aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu semua kami akan sampaikan kepada pemerintah, juga kepada dinas-dinas terkait yang berhubungan pembangunan geothermal di Pocoleo. Mungkin itu saja Bapak Mama. Jadi semua aspirasi itu akan kami tindak lanjuti dan dinote, dicatat baik-baik. Dan kami akan menjawabnya, dipublikasikan lewat media atau nanti secara tertulis akan disampaikan kepada koordinator. Siapa tadi nama kita? Koordinator aliansi Warga Pocoleo. Mungkin itu tanggapan dari kami sebagai ketua komisi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari kondisi lapangan yang terjadi di Pocoleo saat sekarang ini. Tentunya sebagai wakil rakyat kami tidak akan membela yang pro ataupun kontra. Ya, kami akan mencari solusi, mencari penengah. Yang menolak tentunya kami akan sampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Juga yang mendukung akan kami sampaikan semua. Kami tidak menyelesaikan persoalan. Yang kami selesaikan adalah menyampaikan aspirasi-aspirasi dari Bapak semua kepada pemerintah. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Clement. Mungkin masih ada dari teman? Cukup. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak. Silakan. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Dogi tadi berkaitan dengan kami akan melihat proses-prosesnya sehingga penetapan itu terjadi di Pocoleo. Harapan saya begini, tolong proses itu jangan hanya melihat data, proses datanya, tetapi mari kita kaji antara data dengan fakta yang terjadi di Pocoleo. Itu harapannya, karena data itu kita ini manusia Pak, bisa membolak-balikkan data bisa, tapi fakta itu bisa terjadi tidak sesuai dengan data. Itu harapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Belius. Ya, dari yang dipersoalkan di sini antara data dan fakta. Fakta itu tidak bisa diadakan, data itu bisa dibuat, bisa dimanipulasi. Makanya kami nanti juga sebagai wakil rakyat akan mengecek soal fakta, tidak hanya percaya pada data. Oleh karena itu, data-data yang perlu dilengkapi tadi yang saya minta, terutama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agustinus dari soal berbagai intimidasi, kemudian sejak awal tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian antara yang kita mau minta juga adalah yang terukur. Berapa orang sih orang luar yang setuju, yang sudah mendapatkan uang, dan berapa orang dalam, dan terukur. Ya, karena kalau kita berbicara tentang hal ini harus terukur. Tidak bisa kita mengatakan banyak, tapi berapa banyak jumlahnya. Itu yang kita minta. Karena ini juga kita sampaikan kepada pemerintah. Kemudian misalnya orang luar Pocoleo tadi mereka sudah menjual tanah, itu harus jelas juga supaya kita juga tidak menjadi ada supaya tidak jelas berapa harga tanah itu, ada buktinya. Jadi semuanya ini untuk mencari solusi mana yang terbaik, sehingga nanti kami sebagai wakil rakyat, sebagai rekan tim Malaro kita akan membicarakan ini, dan kita membicarakan bukan soal persepsi tapi soal data. Makanya penting sekali saya minta, walaupun misalnya saat ini aliansi pemuda Pocoleo tadi tidak membawa data, tolong nanti dilengkapi. Nah, untuk melengkapi yang ini tadi ya, saya kira untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup. Sebentar, ada tambahan sedikit. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak-Bapak yang terhormat, insan pers, keamanan yang terkasih, juga warga Pocoleo. Nama saya
Brasus. Mas Yudi Ongkang. Mas Yudi. Siap. Oke, terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya. Ya, saya senang dari ketika Bapak DPR menyampaikan bahwa kami mendengar informasi. Mungkin mumpung ini masih awal, mungkin kerja kita ke depan bukan hanya mendengar, harus lebih aktif lagi, jangan pasif mendengar, karena ya apa yang Anda dengar itu bisa jadi pelintir tadi, karena ya, itu kan berbahaya terhadap juga. Penting melakukan pengecekan data dan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Ya, untuk itu ada sekalian kami undang juga untuk melakukan live-in di Posoleo supaya bisa tahu baik, supaya data-data nanti akan pemeriksaan itu lebih komprehensif gitu. Itu yang pertama, harus lebih aktif mencari, bukan hanya mendengar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi menarik sudah disampaikan disinggung soal proyek termal yang ada di Posoleo itu sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional. Nah, ada keributan di lapangan di komunitas terutama di Posoleo itu karena apa yang digagaskan di tingkat nasional itu tidak korelatif dengan konteks lokal, begitu. Jadi strategis di tingkat nasional itu belum tentu strategis di tingkat lokal, dan itu sudah terjadi pelanggaran besar-besar terhadap banyak divisi kehidupan kami di sana, baik pelanggaran hak asasi manusia, kemudian pelanggaran besar-besar terhadap budaya dan sebagainya, dan itu sudah terjadi. Soal intimidasi tadi, ya bukan hanya intimidasi, tapi sudah terjadi kekerasan. Dan kalau kami bikin kategorisasi terhadap kekerasan, ada 3 jenis kekerasan yang sudah kami alami. Itu sekali minus dalam proses, dalam tahap perencanaan, bayangkan. Itu sudah terjadi pelanggaran besar-besar. Ada kekerasan fisik, ya selama 27 kali aksi jaga kampung oleh masyarakat Posoleo yang melalui teror. Ya, seringkali kita menjadi korban kekerasan. Ada yang masuk rumah sakit berkali-kali. Gitu. Ada yang cedera, tapi ya itu ya kita sendiri yang handle, kita sendiri yang urus. Tapi ya itu bukan berarti tidak membawa 1-2 rasa sakit dan juga mungkin trauma yang dalam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi soal kekerasan psikologis, ya ada ancaman, ada yang intimidasi tadi termasuk di dalamnya. Lalu kemudian ada stereotip terhadap orang Posoleo yang saat ini sedang ya menolak teror itu dianggap sebagai pembangkang, provokator. Padahal kita sedang memperjuangkan keutuhan tanah kita sendiri, wilayah kita sendiri, tapi ya dengan mudah orang mencap kita sebagai provokator. Lalu kemudian ada kekerasan seksual. Bahkan dari awal pendekatan, ketika dari tahun 2017, orang datang yang dikirim oleh PDAM, mungkin pemerintah Manggarai juga sudah terlibat di dalamnya. Ketika tim-tim survei, tim-tim penelitian awal itu dikirim ke Posoleo, sudah terjadi pelecehan seksual. Sudah terjadi. Ya kalau verifikasi, ya makanya silakan di Posoleo gitu. Lalu kemudian ya itu sudah lakukan 27 kali aksi kemenangan, tapi ya tidak didengar oleh pemerintah. Makanya ya, mungkin sebentar kami juga mengundang Bapak DPR untuk bersama kami, ya kita sama-sama ke kantor Bupati untuk sama-sama menyampaikan suara kita bersama, karena ya Anda adalah wakil rakyat, Anda adalah rakyat sendiri. Karena ya percuma kalau masyarakat sendiri yang menyampaikan aspirasinya saja gitu, sementara Anda yang adalah wakil kami harus lebih berbicara banyak, lebih menunjukkan taring Anda di depan Bupati, di depan yang membuat kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan kami di sana. Ya barangkali kita bisa ya sama-sama. Ada 8 orang sebenarnya. Saya kira 8 yang sudah bisa bersama-sama kita turun di kantor Bupati. Ya menyampaikan suara kami. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian ya itu tadi terjadi cacat prosedur dari awal. Dan ada banyak data yang dimanipulasi. Itu karena itu tadi. Ya data-data yang kita terima itu kita tidak terima dari sumber utama, tetapi dari sumber-sumber lain yang belum tentu kredibel. Gitu. Nah, makanya tuntutan kami soal DPR harus di Posoleo itu sangat penting sekali, gitu, supaya datanya bisa komprehensif dan ya kredibel. Gitu. Ya mungkin seperti itu dulu. Oke, terima kasih Pak Marsudi. Saya simpulkan beberapa poin penting dari pernyataan Pak Marsudi. Yang pertama tadi itu soal verifikasi data secara komprehensif. Ya. Untuk bisa melakukan ini memang perlu terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung. Jadi tidak hanya mendengarkan, tapi melihat. Nanti setelah melihat pasti akan menanyakan. Ya. Menanyakan. Tidak bisa kita menanyakan sekarang karena kita belum melihat secara langsung.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proyek geometral ini, geotermal ini merupakan proyek strategis nasional yang belum tentu strategis untuk lokal. Tentu dalam proses yang disampaikan oleh beberapa teman. Ya. Kemudian nanti ada semacam ada pembangkang atau provokator. Ya. Hanya yang lain tadi itu soal pelecehan seksual tadi perlu juga data yang lengkap ya. Apakah ini persepsi atau fakta? Ini juga perlu jadi kami juga kan perlu hati-hati. Kalau memang betul ada faktanya, tolong diberikan. Ada teman saya juga yang akan menanggapi, silakan Pak Arlan. Baik, terima kasih Pak Yos. Saya tadi bicara di luar. Sebelumnya perkenalkan saya Arlan dari Dapil 4 Riau dengan Sipal. Saya sebetulnya di Komisi B. Tetapi persoalan rakyat menurut saya tidak hanya lihat di komisi mana yang berkewenangan untuk menyelesaikan ini. Saya juga merasa terpanggil ketika mendengar suara megafon, kemudian mengetuk hati dan pikiran untuk keluar tadi. Bapak Ibu, sebelum saya menjadi anggota dewan, saya juga bagian dari insan pers, jadi teman-teman sangkatan ini masih ada di sini. Kebetulan salah satu yang cukup aktif juga menulis berkaitan dengan jeritan dari rakyat Posoleo. Tulisan saya itu ada di rakyat.ntt.com, masih bisa diakses sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi langkah dari teman-teman pejuang yang dari sana yang terus-menerus tidak henti. Diceritakan tadi itu sudah 27 kali melakukan aksi demonstrasi. Itu sangat luar biasa. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah, ya, ini pikiran saya berbagi dengan Bapak Ibu yang dari Posoleo soal soliditas di sana. Mengapa ketika masyarakat di Posoleo itu tidak solid, masih terpecah-pecah, maka akan ada upaya untuk dimanfaatkan. Mungkin terlalu kasar menggunakan diksi intimidasi tadi. Manipulasi, iya. Ruang manipulasi itu masuk, itu karena tidak ada kekompakan di sana. Tidak ada kesulitan di sana. Ya. Nah, hari ini kami teman-teman DPR mendengarkan keluhan dari yang menolak. Ya, siapa tahu besok mendengarkan juga keluhan dari yang menerima. Kan begitu. Iya. Sehingga posisi dan kedudukan kami sebagai DPR tentu saja sebetulnya tidak berbeda dengan Bapak Ibu. Hanya bedanya kami